Lin Meya, apakah kamu gila? Siapa Wu Shonglin Bajinu? Apakah dia pernah mengurusimu? Apakah dia pernah memberimu sesuap nasi atau seteguk air? Orang yang membesarkanmu terbaring di sini. Kamu tidak peduli pada Paman Lin. Camus pergi menyelamatkan Wu Shonglin. Apa kamu gila? Kenapa? Untuk uang ya? Pasti untuk uang. Bukankah kamu hanya menginginkan berbuat mesum tapi ingin dihormati? Kamu benar-benar tega, lebih kejam dariku. Hanya untuk sedikit uang, kamu rela kehilangan ginjal. Aku benar-benar kagum padamu, kamu hebat sekali, hebat sekali. Sudah sadar belum? Maafkan aku. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku, Xiaoya. Aku telah mengecewakanmu. Ini salahku. Aku mengecewakanmu dan Paman Lin. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku kembali. Biarkan aku kembali merawatmu dan Paman Lin. Xiaoya, pergilah aku. Aku tidak pernah melupakan padamu. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu. Aku tidak pernah mencintai Owi. Lepaskan aku. Tidak pernah mencintainya, hanya kamu yang kucintai. Pergilah padaku, Xiaoya. Kamu tidak bisa memberikan ginjalmu ke Ou Changlin. Lepaskan aku. Kalau kamu memberikannya, bagaimana denganmu? Jangan. Aku sudah memutuskan, tidak ada yang bisa menghentikanku. Jangan ribut di sini, pergi. Bangun, pergi, keluar, keluar. Keluar. Apa kamu tidak tahu malu? Berapa banyak kejahatan yang dilakukan Ou Changlin? Berapa banyak kejahatan yang dia lakukan? Dia terbaring di tempat tidur karena karma. Kenapa kamu melawan takdir? Chen Zhe, kamu sekarang menjadi sangat menakutkan. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Kamu sekarang benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal? Kamu tidak tahu apa yang dilakukan Ou Changlin, ya? Kalau kamu tidak tahu, boleh. Kamu tidak tahu, sekarang aku akan memberitahu semuanya. Aku tidak perlu kamu memberitahuku. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang juga berhak untuk memperbaiki diri. Dia menyesal. Chen Zhe, lihatlah dirimu. Sungguh, lihatlah dirimu sendiri. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi. Sekarang kamu tersesat. Kamu sudah kehilangan kendali. Tahu? Aku mohon, bisakah kamu sadar? Sadarlah, oke? Aku sadar. Aku sama sekali tidak sadar. Kamulah yang kehilangan kendali, tahu? Kamu selalu menggambarkan dirimu terlalu baik. Sekarang kamu sudah tidak bisa melepaskannya, tahu? Sekarang semua orang tahu Lin Meya itu baik hati. Kamu tidak bisa menolak, makanya Ouyang memanfaatkanmu. Ouyang adalah yang paling egois. Ou Changlin juga memanfaatkanmu. Dia tahu kamu tidak akan menolak, pasti akan menyelamatkannya. Kamu akan menyelamatkannya, makanya dia datang padamu. Karena mereka semua ingin memanfaatkanmu, hanya aku yang baik padamu. Lepaskan aku. Xiaoya, benar-benar aku yang memikirkanmu. Hanya aku yang memikirkanmu. Lepaskan aku, Chen Zhe. Aku memikirkanmu, dengar tidak? Lepaskan aku, Chen Zhe. Dengar tidak, Meya, aku ini untuk kebaikanmu. Tidak mengerti ya? Peringatan terakhir. Berani mengganggu Lin Meya lagi. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Masih berdiri di sini ngapain? Tunggu aku antar kamu. Meya, maaf. Pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia pergi. Lukamu tidak? Tidak apa-apa, aku sudah kembali. Maaf aku terlambat. Jangan takut, jangan takut.
tidak mungkin. Siapa? Ayah kandung Xiao Hui. Sheng Yimin. Dia golongan darah A. Ayah, kamu kesini ngapain? Jangan panggil aku ayah. Yang terbaring di tempat tidur ini baru ayahmu. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma mantan narapidana, sampah masyarakat, orang miskin. Bisakah kamu merawat Mia untukku? Lalu apa yang kulakukan sekarang? Bukankah aku sedang merawatnya? Maksudku, seumur hidup. Maukah kamu menggunakan sisa hidupmu untuk mencintainya dan membuatnya bahagia? Dia adik tiriku. Ayah, hidup ini singkat. Kita baru bisa berkumpul lagi setelah susah payah. Di hatiku, ayah tetaplah ayah yang penyayang dan baik hati. Jadi aku tidak ingin melihat kebencian terus menyiksamu. Aku masih ingin berbakti padamu. Beri aku kesempatan ini, ya? Kamu mau apa? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Ada perlu apa? Rokok ini semuanya kamu yang hisap?
Bagaimana kondisi Ruonan? Dia sudah sadar. Aku akan menjenguknya. Lebih baik jangan dulu masuk, dia tidak mau bertemu siapapun sekarang. Perkataan yang kusampaikan padamu, seharusnya tidak kamu ceritakan ke Lidong. Lidong langsung memberitahu semuanya ke Ruonan, dan menolaknya dengan kasar. Ruonan punya harga diri tinggi, dia merasa sangat malu. Jadi lebih baik kamu tidak menemuinya. Lukanya butuh istirahat, biarkan dia tenang dulu. Maaf. Aku benar-benar tidak memberitahu orang lain tentang perkataanmu. Aku yang salah menangani situasi, kurang pertimbangan. Niat baik malah berakibat buruk. Tolong, sampaikan ke Ruonan. Aku benar-benar tidak sengaja. Kuharap dia bisa memaafkanku. Aku belum mendapat maaf darinya. Aku cuma dapat perintah darinya untuk menjaga pintu. Dia tidak mau bertemu siapapun sekarang. Masalah Paman Ou pun tidak berani kukatakan padanya. Aku cuma bilang Paman Ou juga dioperasi dan dirawat di ruang sebelah. Kalau ada perkembangan di sini, kabari aku segera. Kamu juga harus istirahat yang cukup untuk pemulihan. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Maya. Ayahmu ingin bertemu denganmu. Percayalah menjengkelnya. Percayalah. Xiaoya. Ayah adalah orang yang sudah hampir meninggal. Aku sama sekali tidak boleh mengambil ginjalmu. Ayah minta maaf padamu. Sudah banyak yang tidak bisa ayah berikan padamu. Ayah sudah tidak bisa membalasnya. Tidak boleh sampai di akhir hidup masih mengambil satu ginjalmu. Kalau begitu, bagaimanapun juga, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Maya. Ayah ingin bertemu ibumu. Aku benar-benar rindu padanya. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, ibumu di sana tidak akan memaafkanku. Jangan bicara lagi. Aku tahu apa yang ingin ayah katakan. Aku mengerti semuanya, jangan khawatir. Aku tahu di hati. Ayah tidak berhutang apapun padaku. Tidak berhutang apapun pada kami. Alasan ayah tidak membesarkan kami adalah karena ayah sama sekali tidak tahu di dunia ini ada aku dan Ruonan. Aku mengerti di hati. Kalau ayah tahu, pasti akan mencariku di panti asuhan.
Jangan memikirkan apapun. Tenang saja. Beristirahatlah di sini. Sebentar lagi, kita berdua akan menjalani operasi bersama. Setelah operasi selesai, semuanya akan baik-baik saja. Ayah akan sehat kembali. Aku melakukan ini bukan karena ayah memberiku kehidupan. Masih banyak orang yang mencintaimu. Kita semua berharap ayah bisa hidup sehat. Aku minta maaf pada kalian berdua. Aku minta maaf pada ibumu. Camarilla. Nok. Pai Arkanaya. Memandangmu baik-baik. Kamu harus ingat wajah ayah. Aku juga ingin mengingatnya. Penampilanmu. Jangan lupakan aku. Ok. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Anda tidak akan apa-apa. Sungguh. Maya. Ayah minta satu hal. Kamu harus janji padaku. Panggil aku ayah. Sekali saja. Ayah. Anda tidak akan apa-apa, sungguh. Ayah sudah jauh lebih baik. Kamu pergi saja. Baik. Anda istirahat yang cukup. Jangan pikirkan apa-apa, istirahat yang cukup. Besok pagi-pagi aku akan datang menjenguk. Kalau begitu aku pulang dulu.
Cium, wangi tidak? Bakso keluarga Liu. Sudah bertahun-tahun masih buka. Tidak mudah. Sendoknya? Ini. Untuk ayah. Sekarang Anda adalah direktur grup OU. Aku seorang narapidana. Mana berani mencari Anda? Maafkan Epiemel. Dan juga maafkan kamu. Maafkan Epiemel. Dan juga maafkan kamu. Pelangkin. Jika aku tidak melakukan kesalahan ini, ibumu tidak akan meninggalkanku. Kamu dan Ruonan akan tumbuh dalam keluarga yang utuh, dengan kasih sayang dan perlindungan orang tua. Meskipun keluarga mungkin tidak terlalu kaya, tapi setidaknya satu keluarga sangat bahagia. Sayangnya, tidak bisa kembali. Aku hanya bisa memohon pada ibumu. Memohon pada ibumu di alam baka. Maafkan aku. Xiaoye. Datang.
Ronan. Ada sesuatu, aku sudah berpikir bolak-balik. Aku rasa aku harus memberitahumu. Karena hal ini agak besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan. Tapi setelah kamu tahu, jangan terlalu sedih. Kalau terlalu sedih, tidak baik untuk pemulihan luka. Kok banyak banget omongannya sih? Kamu mau bilang atau enggak? Paman pergi. Paman Ou sebenarnya mau operasi transplantasi ginjal. Tapi dia tahu Lin Meya mau memberikan ginjalnya. Dia takut membebani Lin Meya. Malam itu, dia mencabut selang oksigennya sendiri. Saat perawat datang, Paman Ou sudah pergi. Tidak bisa diselamatkan. Kalau saat itu aku tidak berkelahi. Ayahku tidak akan datang ke kantor polisi menjemputku. Dia akan baik-baik saja. Muncul di pesta pertunangan Ouyang. Dia tidak akan kecelakaan. Apalagi meninggal. Ini semua salahku. Ronan, ini bukan salahmu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak sok baik mencari Lin Meya. Menyuruhkan Lidong untukmu. Lidong tidak akan mengatakan itu padamu. Kamu tidak akan pergi ke bar karena bad mood. Aku adalah bintang sial. Orang-orang di sekitarku tidak ada yang berakhir baik. Bagaimana bisa berpikir seperti itu? Kalau aku orang yang paling dekat denganmu, lihat aku. Aku baik-baik saja, aku baik. Ayahku sudah pergi menemanimu. Kamu tidak akan pernah lagi.
Meya, jangan terlalu sedih. Tidak menyangka, hidup ini sudah berlalu. Akhirnya kamu bisa. Selamanya menmani Juxiawayu. Bersama Xiaoya. Kalau kamu ketemu Changlin di bawah sana, jangan lagi-lagi bertengkar dengannya. Hidupilah bersamanya dengan baik. Dia tak pernah mencintaiku. Puluhan tahun ini, tak ada hari yang dia tak memikirkanmu. Kita cuma kerabat saja. Pernikahan kita cuma buat penampilan doang. Sekarang sudah selesai. Tinggal aku sendiri. Akhirnya aku bisa ubah 2 ranjang itu jadi 1 ranjang. Xiaoya. Bagaimanapun juga aku kesepian. Aku malah cukup merindukan masa-masa dulu di mana kita bisa ngobrol apa aja. Tunggu aku di bawah sana. Nanti kita lanjut ngobrol. Changlin, yang perlu dijelaskan, sudah aku jelaskan untukmu. Selesainya, terserah kamu sendiri. Di hidup ini, kita bisa dibilang teman seperjalanan. Tak ada yang berutang apa-apa. Di kehidupan selanjutnya, jangan ketemu lagi. Maaf ya Paman. Apa Paman masih ingat? Waktu kecil aku suka nempel-nempel sama Paman. Minta diajarin masak? Paman tanya kenapa. Paman bilang anak-anak lain suka main game atau belajar gambar. Kok anak ini suka masak? Waktu itu aku nggak bilang. Karena tadinya aku mau kasih tahu Paman. Setelah berhasil melakukannya, aku dan Xiaoya itu yatim piatu.
Dari kecil nggak punya orang tua. Sudah biasa dibully. Untungnya dia beruntung. Paman mengadopsinya. Aku juga ikut kebagian rezeki. Aku ingat pertama kali. Xiaoya bawa kami ke warung paman. Paman menyapa aku, terus langsung sibuk lagi. Aku dan Xiaoya sambil ngerjain PR sambil melihat paman. Sibuk mondar-mandir. Aku mikir, kok ada orang yang bisa disukai banyak orang ya? Setiap tamu yang datang pasti pulang dengan senang hati dan gembira. Dulu aku berpikir, pasti karena masakanmu sangat enak. Makanya aku selalu memaksamu untuk mengajariku masak. Tapi sekarang aku sudah besar. Masakan juga sudah bisa. Tapi tetap tidak ada yang menyukaiku. Sekarang aku sadar. Mereka menyukaimu bukan karena masakanmu enak. Tapi karena kau baik hati. Kau tulus kepada orang lain. Karena kau orang baik. Xiaoya berhasil melakukannya. Aku tidak. Kenapa aku bisa hidup seperti ini? Paman. Paman, kau sudah bangun. Kenapa kau bangun? Kau tidak seharusnya bangun. Kenapa harus bangun? Maaf, kau orang baik, tolong bantu aku ya. Kau turuti aku. Aku akan merawat Xiaoya, aku akan merawatnya. Tenang saja. Tenang saja, maaf paman. Maafkan aku, maaf paman, maaf. Halo. Meiya, ayahmu sudah bangun.
Meya, ada apa? Ayahku sudah bangun. Sudah tidak apa-apa. Kau harus lebih banyak istirahat. Ayah, Xiaoya, ayah. Xiaoya, ayah menyusahkanmu, ini salah ayah. Membuatmu khawatir. Dokter, ayahku sudah sembuh total, kan? Tidak akan ada masalah lagi, kan? Menurut hasil CT scan, darah di kepala sudah bersih, tinggal istirahat dan pemulihan. Secara keseluruhan kondisinya sangat optimis. Terima kasih, dokter. Ini tugas kami. Terima kasih. Ayah. Ayah, kau tidur terlalu lama. Aku benci kamu. Mengantar orang pergi. Ya. Imin, kamu masih ingat terakhir kali kita bersama? Maksudmu apa? Ouyang mungkin adalah anakmu. Kijun, kamu bercanda ya? Aku tidak bercanda. Sebelumnya aku juga selalu mengira Ouyang adalah anakku dengan Changlin. Sampai beberapa hari lalu, aku baru tahu golongan darah Ouyang adalah A. Tapi golongan darahku dan Changlin tidak mungkin menghasilkan anak bergolongan darah A. Hanya kamu yang bergolongan darah A. Berarti, terakhir kali kita bersama, kita punya Ouyang. Dia pernah ke tokomu kan? Rokok ini semua kamu yang hisap. Dia mengambil satu puntung rokok yang sudah kamu hisap dari asbakmu. Sudah dikirim ke pusat forensik. Kalau hasilnya keluar, aku akan memberitahumu. Changlin meninggalkan wasiat. Dia mewariskan setengah hartanya padaku. Setengahnya lagi dibagi rata menjadi 4 bagian. Untuk Ouyang, Ourui, Lameya dan Juryono. Selain itu, dia mewariskan satu properti di lingkar 3 dan 10 juta tunai. Untukmu,
Beberapa hari lagi pengacara akan mencarimu. Dan dalam wasiatnya dia khusus menekankan, berharap bisa mendapatkan maafmu. Dia cukup dermawan ya. Tapi aku tidak akan pernah memaafkannya. Iming, Ouyang adalah anakmu. Changlin membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Dan sekarang dia sudah menjadi direktur grup O. Kamu juga harus puas kan? Dendam ini. Kamu juga sudah balaskan? Xiaoya, selama ini kamu benar-benar menderita. Ayah. Terima kasih. Terima kasih sudah tidak meninggalkanku. Kamu ngomong apa sih, nah? Masa Oya tega ninggalin kamu? Kamu tahu nggak, selama ayah koma, yang ayah pikirkan cuma satu? Ayah khawatir, kamu baik-baik aja nggak? Ayah takut anak kesayangan ayah dibully orang lain. Ayah juga khawatir, gimana anak ayah hidup sendirian. Ayah khawatir terus-terusan. Sampai akhirnya ayah sadar. Dengar penjelasan ayah. Aku rasa, jadi anak yang merepotkan. Ternyata enak juga ya. Apa yang kamu omongin? Kamu nggak merepotkan kok. Di dunia ini, mana ada anak yang lebih baik dari kamu? Kamu aja yang ngomong. Rumah kita udah nggak ada. Warung makan juga. Kalau bukan karena Paman Xiaoli, warungnya juga udah nggak ada. Ini bukan salah kamu. Walaupun ayah koma, ayah tahu segalanya. Kamu melakukan semua ini buat obatin ayah. Kalau soal merepotkan, yang paling merepotkan itu ayah. Ayah cuma jadi beban buat kamu. Ayah. Aku seneng banget ayah sadar. Akhirnya bisa denger ayah ngomong lagi. Bisa denger ayah cerewet lagi. Xiaoya, apa kamu udah tahu hubungan kamu sama Ouyang? Sebenarnya, waktu ayah jemput kamu dari panti asuhan, ayah udah tahu. Kamu anaknya Ouyang sama Duke Xiaoyu. Selama ini ayah sembunyiin, nggak kasih tahu kamu. Kamu nggak marahkan sama ayah? Aku tahu. Ayah cuma pengen yang terbaik buat aku. Nggak nyangka. Pa ayah sadar. Changlin udah nggak ada. Ayah. Waktu itu sebenarnya gimana sih? Kok bisa jatuh dari lantai atas? Hari itu ayah terlalu mabuk. Aku ingat, setelah keluar dari kamar mandi. Entah bagaimana, aku sampai di balkon. Lalu, mabukku semakin menjadi. Aku pikir duduk di balkon saja, sadar dan berangin. Tapi tak sengaja aku terjatuh. Aku
Sudah kubilang kan? Aku selalu bilang. Minum alkohol dikurangi, tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Baik, ayah pasti mendengarkanmu. Mulai sekarang ayah tidak minum alkohol lagi, sungguh. Jangan minum lagi. Aku bersumpah tidak akan minum lagi. Maaf paman, tolong bantu aku ya. Maaf paman. Maaf. Apakah Anda Bapak Ouyang? Laporan identifikasi Anda sudah keluar. Terima kasih. Kurangi merokok, tidak baik untuk kesehatan. Aku sudah mendengar tentang perseteruan kalian dulu. Sebenarnya kalian semua bersalah. Tapi setiap orang juga telah menerima hukuman yang setimpal dengan caranya masing-masing. Meskipun ayahku sukses dalam karir dan terlihat bahagia dengan anak-anaknya, tapi dia dan ibuku sudah lama tidak akur. Kakakku selalu menganggap ayah pilih kasih padaku. Jadi sejak lama, hubungannya dengan ayah sangat renggang.
Aku juga tidak pernah membuatnya tenang. Selalu bermain ke berbagai negara. Dia tidak bisa melihatku. Aku juga tidak ingin berkomunikasi dengannya. Di rumah, orang yang paling lama menemaninya adalah ibuku. Tapi dia tidak pernah lepas dari minuman keras. Selalu dalam keadaan mabuk. Kadang ayahku ingin mengobrol dengannya. Tapi ibuku selalu bersikap sinis. Tidak sampai 2 kalimat sudah bertengkar. Jadi rumah selalu terasa dingin. Ayahku selalu sendirian. Duduk sendirian di sofa ruang tamu. Kadang duduk semalaman. Pada akhirnya, anak yang dibesarkannya selama lebih dari 20 tahun, ternyata bukan anak kandungnya sendiri. Meskipun sekarang dia punya sepasang anak perempuan kandung. Tapi hidupnya sudah hampir berakhir. Baru dia menemukan mereka. Kalau dilihat dari sini, bukankah dia juga sedang dipenjara? Dan itu hukuman seumur hidup. NAK. Sepanjang hidupmu, hanya punya satu ayah. Namanya Ou Changlin. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Sepanjang hidupmu, jangan sampai seperti kami dua orang tua ini. Berbisnis harus jujur dan bisa dipercaya. Ke teman harus setia. Ke pasangan harus setia hati. Ke anak harus bertanggung jawab dan selalu menemani. Ingatlah pohon-pohon ini. Kedepannya kalau tidak ada urusan, jangan cari aku lagi. Kenapa? Hidingen disajikan. Ini kelihatannya sangat enak. Bagaimana? Enak tidak? Kan aku sedikit. Pergi sana, ini bubur kasih sayang yang aku buat khusus untuk Meya. Tidak ada bagianmu. Pellet. Meskipun mertuamu yang asli sudah meninggal, tapi mertuamu yang lain, secara ajaib bangun dari koma. Bagi Lin Meya, ini sedikit banyak juga merupakan penghiburan. Masih belum pasti, bisakah kamu menutup mulutmu? Jangan selalu mertua-mertua, tidak tahu malu. Kamu malah jadi sok suci. Tapi siapapun yang dapat menantu sepertimu, itu benar-benar keberuntungan seumur hidup. Kata-katamu benar, kakakmu memang terlahir hebat.
Baiklah, karena kamu memujiku. Kakak akan memberimu hadiah. Cicip sedikit saja. Lihat asin atau tawar. Ayo, ayo. Pelan, jangan banyak. Nggak panas kok. Pelen. Gimana? Asin atau tawar? Nggak asin nggak tawar. Pas banget. Li Wei, kamu tahu nggak? Kamu nggak punya keahlian lain. Tapi soal makan, kamu jago banget. Cepat, berikan aku semangkuk. Itu setengah mangkuk. Setengah mangkuk. Setengah mangkuk. Satu mangkuk yang bagus. Makan pelan-pelan, jangan kepanasan. Tiup dulu. Aku kasih tahu, kamu beruntung banget bisa kenal Meya. Bubur ini dimasak selama 2 jam.